I work way too much, I need a break just to enjoy this life. I cannot sit around and wait and watch you pass me by. So hop in my two-seater, mamacita, let me show you a good time. Put the top down and blast the speakers, and maybe we can enjoy life. Selamat sore sahabat rumah GWF, panjang umur, hal-hal baik, panjang umur, pertanian. Kali ini saya akan bahas terkait tentang rumput Guatemala. Yang mana rumput Guatemala ini masih tidak terlalu begitu hit dibandingkan dengan rumput odot, pakcong, Zanzibar gitu kan, Red Napier. Itu kan menurut saya itu udah agak familiar, berbeda dengan si rumput Guatemala ini. Nah, sahabat rumah GWF, jadi pada video kali ini saya akan menyampaikan terkait tentang kadar protein ataupun karbohidrat dan juga kandungan air. Tapi sebelum saya membahas terkait si protein kasarnya, perlu saya sampaikan terlebih dahulu bahwa si rumput Guatemala ini terkait kekurangannya ya. Dan yang paling mendasar untuk kekurangan si rumput Guatemala ini, secara pertumbuhan itu dia agak lambat. Nah, ini di belakang saya ini rumput Guatemala. Secara pertumbuhan begitu lambat ya, selisih 1 bulanan lah dengan odot, pakcong, Zanzibar ataupun yang lainnya. Saya menanam si rumput Guatemala ini pada tanggal 13 bulan 4 tahun 2022. Dan usia 4 bulan lebih, ini pertumbuhannya baru seperti ini. Ini usia 4 bulan lebih nih sahabat rumah GWF si rumput Guatemala ini. Nah, mungkin tidak terlalu familiar si Guatemala ini disebabkan karena kekurangannya yaitu secara pertumbuhan agak lambat. Tetapi menurut saya dia punya sisi keunggulan secara tingkat palabilitas ya, ataupun tingkat kesukaan si ternak itu menurut saya sangat oke banget. Si batangnya ini dia tidak terlalu keras. Batangnya kan besar nih sahabat rumah GWF, adalah segede gini nih, yang subur itu sebesar lengan saya tuh ada. Itu dia tidak terlalu keras. Ya beda lagi kalau misalkan untuk bibit. Kalau untuk bibit itu ya lumayan cukup keras banget. Dan untuk pembibitan itu bisa sampai usia 8 bulan ya. Kalau untuk usia 6 bulan menurut saya tidak terlalu begitu banyak si batang yang keambil, yang dipotong. Nah, makanya kalau Guatemala ini kenapa tidak terlalu banyak beredar ya di kalangan para peternak ataupun di kalangan para penjual rumput lainnya, dikarenakan untuk pembibitannya saja itu butuh waktu yang lama, beda dengan pakcong dan odot. Nah, itu salah satu kekurangan ya. Kalau misalkan dia keunggulannya, bagusnya ini si Guatemala ini ditanam di daerah ya, baik itu dataran rendah, dataran tinggi juga bagus sahabat rumah GWF. Dan salah satu fungsi ataupun manfaat menanam si rumput Guatemala ini bagusnya di dataran yang miring, karena ini pencegah erosi ya. Makanya rumput Guatemala kalau misalkan di daerah saya ditanamnya itu tidak terlalu banyak ya, biasanya di pinggiran-pinggiran. Kalau misalkan untuk daerah saya khususnya Kalapanunggal kecamatannya, mungkin saya yang paling banyak mengembangkan si rumput Guatemala ini. Untuk apa ya? Untuk keperluan bibit dan kita sebarkan ke seluruh peternak Indonesia. Oke sahabat rumah GWF, jadi kali ini saya akan membahas terkait tentang tadi itu protein kasar, karbohidrat, dan kadar air. Nah, oke sahabat rumah GWF, jadi salah satu yang saya sampaikan terkait tentang si rumput Guatemala ini adalah salah satu karya ilmiah ya, jadi bukan abal-abal. Ini karya ilmiah yang memang benar-benar sudah teruji ya.
Si karya ilmiah ini diterbitkan oleh Fakultas Matematika Ilmu Pengetahuan Alam Unimed, yaitu Universitas Negeri Medan, melalui proceeding. Jadi proceeding itu merupakan salah satu seminar ya, seminar yang mana si karya ilmiah ini dipublikasikan lewat seminar. Dan tentunya kalau misalkan seminar seperti itu yang mempublikasikan tentunya dosen biasanya. Kalau misalkan tidak dosen, biasanya ada undangan khusus ya, mungkin profesor lah, biasanya seperti itu kalau misalkan di dunia kampus ya. Jadi di sini yang menyampaikan terkait Guatemala ini yaitu Nur Asyah Dalimunte dan Muhammad Usman. Oke sahabat rumah GWF, bahwa si rumput Guatemala ini kalau misalkan bahasa ilmiahnya ialah Tripsecum lecum. Oke, seperti itulah. Yang mana si rumput Guatemala ini salah satu pakan ternak yang mana tidak terlalu begitu hit, tetapi ini menurut si penulis juga bahwa si rumput Guatemala ini nantinya kemungkinan besar akan cukup bersaing dengan rumput odot ataupun rumput pakcong ya, yang tentunya sudah beredar umum di kalangan para peternak. Dan beliau melakukan sebuah penelitian terkait tentang protein kasar, karbohidrat, dan kandungan air. Nah, sahabat rumah GWF nih, kalau misalkan untuk metode penelitian mungkin saya tidak akan terlalu mungkin saya tidak akan membahas terkait tentang metode penelitian ataupun prosedur penelitian yang digunakan. Dan nanti mungkin bisa dilihat di link deskripsi ini kalau misalkan pengen tahu si jurnalnya ini ya, maksudnya si karya ilmiahnya ini. Nah, kalau misalkan untuk prosedur penelitian ini sebenarnya saya tidak terlalu paham ya kalau misalkan untuk prosedur penelitiannya, karena di sini kan ada cara pengukuran kadar protein kasar ataupun cara pengukuran kadar karbohidrat, dan begitu pun juga cara pengukuran kadar air. Nah, namun pada intinya saya akan membahas terkait tentang suatu kesimpulan apa yang disampaikan oleh tadi Nur Asyah dan Muhammad Usman terkait tentang rumput Guatemala ini. Pada kesimpulannya, dari hasil penelitian yang dilakukan kedua orang tersebut, bahwa saya sampaikan dulu bahwa penelitian ini dilakukan di Secanggang, Kabupaten Langkat ya. Oke, kita lanjut pada kesimpulan. Di sini disimpulkan bahwa dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa ciri fisik daun segar rumput Guatemala di dataran rendah Kecamatan Secanggang ataupun Kabupaten Langkat, yaitu secara di sini disebutkan warna dan bentuk daun adalah hijau, dan panjang daun itu 150 sampai 180 cm, lebar daun 6 sampai 10 cm, tulang daun berwarna putih. Ruas daun ada yang berwarna merah, dan tinggi batang sampai ujung daun 4 sampai 46 meter untuk tinggi batang ya. Karena si rumput Guatemala ini menurut saya cukup tinggi, sebenarnya ada yang nyampe 5 sampai 6 meter kalau misalkan itu dikhususkan untuk bibit. Yang odot aja paling tinggi 2 meter, kalau ini tingginya bisa 4 sampai 5 meteran. Dari hasil analisis daun segar, dari hasil analisis daun segar rumput Guatemala atau Tripsacum lecum, yaitu bahwa mengandung kadar protein kasar atau PK yaitu 22,6%. Luar biasa bahwa kadar protein kasar ini, saya ulang, 22,6%. Dan selanjutnya ada kadar karbohidrat. Kadar karbohidrat itu 15,74%. Itu kadar karbohidrat. Dan juga ada kadar air. Kadar air ini 73,84%. Oke sahabat rumah GWF, mungkin itu saja ya video kali ini terkait tentang si rumput Guatemala. Mungkin itu saja sahabat rumah GWF, semoga video ini bisa bermanfaat. Seminar nasional ya, kimia dan pendidikan